beberapa pemain keturunan telah memperkuat tim Indonesia U20 bersama Coach Sintayong. Dan pemain-pemain tersebut menghasilkan dan memberikan warna yang berbeda untuk permainan Indonesia U20. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh teman-teman terkait tentang banyaknya statement komentar yang disampaikan oleh berbagai pihak bahwa Coach Sintayong sangat butuh banget banyak pemain keturunan untuk memperkuat tim Indonesia, baik itu kelompok umur ataupun pada akhirnya nanti pemain-pemain tersebut bisa bermain di tim senior kalau misal pemain tersebut mampu menunjukkan permainan yang konsisten tentunya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas terkait tentang pemain keturunan ataupun naturalisasi, aku ingin menggarisbawahi dulu teman-teman. Pasti teman-teman sepakat kalau misalnya tim Indonesia kelompok umur ataupun tim senior teman-teman pasti berbeda kalau misalnya pemain-pemain dihasilkan dari pembinaan yang dilakukan oleh stakeholder sepak bola yang ada di Indonesia. Itu dulu yang digarisbawahi teman-teman. Ya, aku pun sepemikiran hal demikian. Nah, di momen sekarang Indonesia U20 akan mengikuti event yang tentunya sangat prestisius. Kita pun tidak mungkin secara realistis memberikan beban kepada pemain-pemain lokal kita teman-teman, pemain-pemain yang berasal dari kompetisi kita untuk menghadapi superiornya lawan yang ada di Piala Dunia U20 nanti. Nah, oleh karena itu, Coach Sin mengajukan beberapa pemain keturunan kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. Nah, salah satunya apa? Ya, untuk menyamakan ataupun mendekati kualitas daripada lawan yang dihadapi Indonesia U20, khususnya di turnamen tahun depan, yaitu Piala Dunia U20, teman-teman. Nah, artinya apa? Coach Sintayong pun melihat ada something wrong di pembinaan sepak bola Indonesia. Kalau misal pembinaan sepak bola Indonesia bagus, kalau misal kompetisi usia muda di Indonesia bagus, teman-teman, tentunya Coach Sin tidak akan sulit mencari pemain yang berkualitas untuk ditarik bersama tim Indonesia kelompok umur ataupun tim Indonesia senior teman-teman. Itu dulu menjadi salah satu titik lurus yang harus teman-teman pahami ya teman-teman. Nah, oleh karena itu pemain-pemain yang diambil oleh Coach Sintayong pun harus memiliki rekam jejak yang jelas. Tidak bisa hanya mencaplok pemain A, B, C, D, E. Kenapa? Karena Federasi Sepak Bola Indonesia kita, PSSI, memiliki rekam jejak. Rekam jejaknya apa? Beberapa tahun yang lalu teman-teman mengambil ataupun melakukan proses naturalisasi yang dimana pemain-pemain yang dinaturalisasi tidak memberikan impact begitu besar bagi Indonesia senior teman-teman. Dari momen tersebut, PSSI bersama Coach Sintayong dan Dirtek PSSI Coach Indra Sapri tentunya memahami agar tidak terulang kembali. Terkait tentang naturalisasi ataupun mencari pemain keturunan, kita juga bisa belajar dari dua negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ada Singapura, ada Kamboja teman-teman. Singapura di tahun 2004-an ke atas teman-teman itu getol banget untuk melakukan proses naturalisasi. Untuk apa? Untuk meraih prestasi secara instan. Nah, memang pada saat mereka Singapura melakukan proses naturalisasi langsung bisa menghasilkan prestasi juara di kawasan Asia Tenggara. Ada Agu Kasmir, mungkin masih ingat teman-teman, kemudian Daniel Bennett dan pemain-pemain lainnya. Nah, seusai Singapura menjuarai berbagai macam turnamen yang diikuti oleh timnas Singapura, mereka lupa, terlena. Akibat apa? Cara instan yang mereka lakukan, naturalisasi itu teman-teman. Terlena dalam arti apa? Terlena tidak memperhatikan kompetisi usia muda ataupun pembinaan dari grassroots sepak bola Singapura. Oleh karena itu, di tahun 2017, nggak lama banget, 2017-2018, pelan-pelan Singapura singkirkan itu proses instan. Dengan apa? Lebih akan fokus kepada pembinaan. Mereka udah menyingkirkan cara-cara instan. Dan apa yang terjadi? Sepak bola Singapura secara umum teman-teman, bukan hanya dari sisi timnas mereka yang mereka perbaiki, tapi klub-klub mereka pun mendukung
untuk timnas itu sendiri bagus. Dari sisi apa? Dari sisi infrastruktur, dari sisi pemain-pemain muda mereka, lebih banyak akademi di negara Singapura. Kita ambil contoh, salah satu klub yaitu Lion City Sailors. Itu Lion City Sailors, teman-teman, merupakan tim yang memiliki infrastruktur terbaik yang ada di Singapura dengan segala fasilitasnya. Itu merupakan tim yang menjadi salah satu sorotan di kawasan Asia Tenggara. Nah, ketika tim-tim tersebut memiliki fasilitas yang luar biasa, memiliki akademi yang luar biasa, efeknya apa? Dari kompetisi akan kena ke timnas Singapura itu sendiri. Jadi kita pun nggak bisa hanya membebani kepada federasi untuk memperbaiki kompetisi. Klub-klub itu pun memiliki andil besar untuk mempercepat daripada kualitas kompetisi itu biar bagus dan efeknya kepada timnas Indonesia. Selain daripada Singapura, ada negara tetangga lain, Kamboja. Kamboja pun melakukan proses naturalisasi. Mengapa? Karena dari sisi realistis, mereka pun terlambat untuk melakukan pembinaan yang benar-benar membina pemain dari bawah sampai akhirnya nanti masuk timnas kelompok usia dan timnas senior. Nah, pembinaan kan butuh waktu. Oleh karena itu, untuk sementara, Kamboja melakukan naturalisasi di berbagai aspek posisi, teman-teman. Salah satunya yaitu striker, sembari menunggu proses pembinaan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Kamboja yang dimana dibantu oleh CEO Kamboja Premier League, yaitu Satoshi Shaito. For your information, ini aku sudah kontak-kontakan ya dengan Kamboja Premier League, lagi menanyakan apakah bisa melakukan interview kepada Satoshi Shaito untuk melihat bagaimana perkembangan sepak bola Kamboja dan pandangan beliau terkait tentang sepak bola Indonesia, teman-teman. Nah, Kamboja pun selain melihat proses naturalisasi, mereka juga sekarang getol-getolnya untuk meningkatkan pembinaan mereka, didukung oleh federasi. Di momen ini pun artinya apa? Aku ingin menyampaikan bahwa kita pun, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI pun, nggak boleh terlalu terlena dengan proses mengambil pemain keturunan, mencari pemain keturunan. Aku bukan katakan mencari pemain keturunan itu salah. Kenapa? Karena mereka berhak juga untuk membela Indonesia U20. Mereka nggak bisa memilih lahir di mana. Jadi mereka berhak, beda sama naturalisasi yang biasa. Jadi kalaupun PSSI melakukan hal demikian ya nggak masalah. Nah, tapi terlepas dari proyek mencari pemain-pemain keturunan, proyek lah istilah dalam tanda petik ya teman-teman, pembinaan kita bagaimana? Kompetisi usia muda kita bagaimana? Bagaimana perhatian dari PSSI untuk melihat hal ke situ? Nah, salah satu perhatian yang mungkin sekarang sudah diperbaiki yaitu memperbaiki kurikulum Villanesia yang udah pernah kita bahas. Nah, yang dimana kurikulum Villanesia ini akan diperbaiki bersama pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 Indonesia, termasuk Thomas Doll, Luis Mia, dan pelatih-pelatih lainnya, teman-teman. Nah, di sisi perbaikan kurikulum Villanesia yang akan diaplikasikan oleh pemain-pemain yang ada di grassroots, teman-teman, kompetisinya bagaimana? Infrastrukturnya bagaimana? Rumput lapangan bagaimana? Aspek-aspek yang mendukung untuk mengeluarkan potensi pemain tersebut bagaimana? Nah, jangan sekali lagi hanya fokus kepada mencari pemain keturunan, lupa tatanan yang ada di sepak bola Indonesia. Itu menjadi perhatian kita semua, teman-teman ya. Nah, bicara kita tentang manfaat naturalisasi banyak banget. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.